pertanyaan selanjutnya, jadi karena sekarang kita punya jurusan baru, program studi baru gitu ya Kak, di matematika, yaitu ada aktuaria nih Kak. Mungkin kalau dulu di angkatan Kak Prama sama Kak Reza, apakah udah ada aktuaria Kak? Saya belum. Oh, belum. Nah, jadi yang akan menjadi pertanyaan ini adalah, apakah lulusan anak matematika dan aktuaria dalam mendapatkan pekerjaannya itu bakalan bersaing nih Kak? Karena kan kalau di IPB sama-sama dari Departemen Matematika, tapi program studinya yang berbeda ya Kak. Jadi kita di program studi matematika, kalau yang itu tadi ada program studi aktuaria. Nah, mengingat mayoritas mata kuliah yang diajarkan tuh sebenarnya kurang lebih sama gitu. Nah, jadi untuk nanti di dunia pekerjaan, apakah nantinya akan jadi malah bersaing gitu? Mungkin begitu pertanyaannya. Mungkin yang pertama boleh langsung ke Kak Prama dulu. Oke, kalau menurut saya sih jadinya karena dunia kerja itu luas, semuanya berkompetisi sih harusnya ya. Tidak harus hanya tadi apa aktuaria dan matematika saja. Kalau melihat spesifikasi, tadi sempat saya searching anak aktuaria belajar apa sih, anak matematika belajar apa sih. Memang mirip-mirip ya pelajarannya. Mungkin untuk satu tertentu bisa jadi saingan. Cuma kalau menurut saya sih kayak saya sekarang aja di dunia kerja, jurusannya macam-macam malah. Ada yang jurusan apa gitu. Jadi nggak spesifik di dua jurusan itu aja sih kalau saya mah. Jadi maksud saya adalah yang perlu diperhatikan itu bukan persaingannya sih, malah skillnya tadi, skill di Sunda, skillnya tadi yang jadi fokus gitu. Jangan, wah nih gue pengen nama anak aktuaria nih, gue pengen nama anak aktuaria. Ya kalau skill lu nggak diasah ya sama aja. Itu Fanny. Oke, baik. Dalam banget ya yang disampaikan oleh Kak Prama. Jadi sebenarnya semua pekerjaan tuh bersaing, tapi tergantung kitanya. Kalau kitanya mampu bersaing dengan orang-orang yang tadi, ya kita bakalan mampu juga. Nah, selanjutnya ke Kak Reza gimana nih terkait tadi pernyataan tadi? Kalau saya masih nyambung dengan yang tadi ya, hard skill, soft skill, dan menghasilkan specialty skill. Contoh, kita punya kemampuan algoritma, ceritanya nih, hard skill. Tapi kita memahami dan menguasai ilmu marketing. Rupanya ini menghasilkan seorang digital marketer. Nah, itu adalah unique position yang dulu nggak ada itu. Dan sampai detik ini belum ada kampus punya jurusan digital marketing. Itu adalah kebutuhan market, kebutuhan industri, kebutuhan dunia kerja atas sumber daya manusia. Jadi kebutuhan mereka akan talent yang punya kemampuan marketing dan punya kemampuan pemrograman. Unik kan? Nah, di matematika menghasilkan orang-orang yang jago pemrograman, tapi kendala di kita tidak belajar marketing, kan gitu. Nah, jurusan marketing di sekolah-sekolah bisnis juga banyak. BINUS, apalagi Prestia Mulia gitu ya. Itu didikan marketingnya luar biasa. Tapi apakah mereka dididik pemrograman? Enggak. Nah, si individu itulah yang mencoba menambal sulam kebolongan skill tadi kan. Nah, itu baru digital marketer. Kemudian yang kedua, profesi yang dulu nggak ada. Copywriter, content writer. Muncul profesi baru kan. Itu sebetulnya secara keilmuan kombinasi orang sastra, orang bahasa, dengan orang marketing. Jadi orang jurnalis biasanya larinya ke wartawan, orang marketing ke bisnis. Kombinasi keduanya menghasilkan copywriting skill gitu kan. Nah, itu dua hal yang dipadukan gitu kan. Nah, kemudian ada ilmu marketing, ada metodologi penelitian riset, StatMat, apa kalau di matematika StatMat kayaknya ya, yang nggak tahu tingkat berapa, Fanny? Itu di tingkat 3, Kak. Udah masuk StatMat? Dikit lagi? Di semester 6 gitu. Semester 6 kan? Nah, itu udah siap-siap tuh, kaget-kaget. Transkrip variasi, ada D sama E nanti. Nah, kombinasi statistik, StatMat sama
marketing menjadi seorang marketing research, menjadi seorang ahli strategi marketing. Nah, atas situasi itu sekarang kita coba copy paste ke aktuaria gitu ya. Matematika, ada peminatan aktuaria. Secara maksud dan tujuan jurusan aktuaria dibuat pasti untuk ngebidik salah satu unique specialty di dunia asuransi. Ya kan? Nah, kalau ditanya apakah itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Asuransi itu kan bicara manajemen risiko kan. Risk management itu dibutuhkan oleh semua perusahaan sebenarnya. Nah, karena seluruh risiko perusahaan itu biasanya ditanggung, dilempar ke asuransi, maka orang asuransi harus punya ketajaman dalam memprediksi risiko. Nah, itulah jurusan aktuaria diciptakan. Jadi, kalau tadi mata kuliah mirip-mirip, iya, memang mirip, tapi kenapa dosen di matematika menciptakan itu, saya meskipun belum pernah nanya gitu ya, ini feeling saya sih. Coba ditanya ke siapa? Bu Endar ya? Bu Endar kan? Tanya ke Bu Endar. Itu feeling saya memadukan ilmu bisnis, dalam hal ini ilmu risk management yang dibutuhkan oleh orang manajemen risiko, dengan ilmu matematika, makanya menghasilkan aktuaria. Nah, kalau individunya nggak passion di situ atau nggak diasah, ya dia akan menjadi lulusan biasa-biasa saja yang akan apply ke semua hal. Nah, itu gimana caranya menjadi seorang ahli di situ kan gitu, balik lagi. Setuju benar yang tadi Kak Prama bilang kan, ya kembali ke individunya. Gitu. Jangan-jangan dia sebenarnya hobinya jualan, bisa dia hobinya apa gitu kan, ya susah juga kan. Gitu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Reza. Itu pengetahuan baru juga ya. Baik. Nah, selanjutnya saya izin bertanya, sebenarnya faktor apa saja sih Kak yang menjadi penyebab gagalnya kita di dunia pekerjaan? Gagalnya kita di dunia pekerjaan itu penyebabnya apa saja? Selain daripada mungkin kita tidak mempersiapkan kali ya Kak ya. Nah, itu apa saja sih yang menjadi penyebab kita bisa gagal, mungkin bisa gagal mendapat pekerjaan atau gagal di dunia pekerjaan? Mungkin yang pertama boleh langsung ke Kak Reza. Oke, saya masih belum tahu definisi gagal ini apa. Oke, cuman kalau saya ngelihat dari tim saya yang saya rekrut gitu ya, termasuk ada yang matematika, ada yang bukan, yang kerja di perusahaan-perusahaan saya. Ini pondasi bener nih, ini saya jadi kayak motivator nih. Itu biasanya karena cita-cita yang kurang kuat. Cita-cita yang kurang kuat maksudnya gini. Saya nggak tahu kenapa dulu, meskipun saya dulu kroco, cita-cita saya besar ya. Saya masuk Citibank, saya bagian IT waktu itu saya masuk. IT-nya pun bukan software ya, tapi hardware. Jadi saya ngurusin PC rusak, angkat-angkat, masuk kolong meja, nyolok-nyolok kabel. Nah, terus masuk ke ruang server, mindah-mindahin kabel. Jadi cuman cita-cita saya bukan itu hanya batu lompatan kan. Nah, jadi kalau ditanya yang kegagalan, kayaknya karena cita-cita yang nggak strong. Jadi kalau saya mendefinisikan gagal, satu, tidak sesuai keinginan posisinya. Yang kedua, karirnya nggak naik-naik. Kan itu mungkin kan definisi kegagalan kan. Tapi kalau itu memang cita-citanya harus besar. Ambil contoh, saya ambil contoh gini. Waktu itu saya punya tim, alumni PB. Pak, kayaknya saya mau berhenti, Pak. Mau resign. Saya tanya, loh kenapa mau berhenti? Iya, saya kayaknya nggak bisa kerja di swasta, ini kerjanya kayak gini banget. Ya, curhat ya kan. Nah, kemudian, emang kamu cita-citanya apa? Ini maunya kayak gimana? Ya, saya kerjanya yang kayak di PNS gitu sih, Pak. Datang pagi, sore udah balik, gitu, siang santai, gitu ya. Saya bilang, saya tanya waktu itu, emang kalau di tempat saya ini kenapa? Iya Pak, sibuk bener, ngurusin klien, kerjaan, target, gitu ya. Loh, kan memang itu permintaan klien, kita harus layani kan? Bisnis kan begitu ya. Emang di PNS nggak ada klien ya? Kan di PNS negara Pak, nggak ada siapa-siapa yang kita layani. Saya sedikit sindir di situ. PNS pakai uang rakyat. Saya kerja mati-matian, saya bayar pajak ke negara. Jadi kliennya PNS adalah rakyat.
rakyat kelaparan, tanggung jawab lo sebagai PNS, kan gitu kan? Saya ngurusin satu klien aja udah susah tidur, lu ngurusin 260 juta penduduk Indonesia, harusnya lu nggak bisa tidur, saya bilang gitu. Ini mindset yang harus diputar balikan kan? Nah, iya juga siapa ya. Jadi saya bilang gini, bukan masalah kegagalan, ini kan normatif tadi balik lagi, bukan masalah jabatan, bukan masalah gaji, nilainya berapa, semua kembali kepada individu, tapi dimanapun dia berada, dia harus punya cita-cita besar. Saya bilang gini, kalau kamu mau balik PNS, cita-cita kamu menteri sekalian, cita-citanya. Dan yang saya sedih kadang-kadang gini, alumni matematika nyari apply kemana nggak dapat, dia memilih jadi guru. Saya tanya, kamu kerja di mana? Saya jadi guru, Kak. Kok sedih gitu? Maksud saya, jadi guru jangan sedih. Jadi artinya jadi guru hanya jadi pilihan opsi terakhir terpaksa dengan amat sangat gitu. Bahwa karena nggak keterima kamu jadi guru, saya jadi guru cita-citanya besar. Maka kamu akan jadi seseorang. Terlepas daripada pro dan kontra tentang Pak Gubernur DKI Anies Baswedan, gimana pun juga beliau seorang guru, benar nggak? Dia dosen, dia menjadi rektor, dia menjadi gubernur. Dia sebagai seorang guru cita-citanya besar. Nah, balik lagi ke tadi, gagal. Feeling saya kalau gagal itu sebenarnya karena dia tidak punya cita-cita besar, makanya saya simpulkan gitu. Apply kemana-mana nggak dapet, ya udah Kak, akhirnya saya jadi guru bimbel. Tapi kalau mau guru bimbel jadi seperti siapa? Pendiri bimbingan belajar ada saya lupa namanya, Dia Chandra siapalah bla 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 gitu ya. Nah, kalau mau jadi guru bimbel cita-citanya besar sekali. Bikin kursus kalau perlu, bikin kursus bagaimana ikut bimbel, probabilitas bisa masuk Harvard, saya asal sebut. Cita-citanya besar sekalian kan? Gitu. Mudah-mudahan sih ini nggak kelamaan biar Prama sharing. Nah, Prama gimana? Oke. Jadi penyebab gagal tuh mungkin yang secara highlight, secara garis besar gitu. Tadi karena kita mindsetnya masih salah gitu ya, dan menganggap bahwa suatu pekerjaan kita jalani sekarang tuh stuck di sana gitu. Padahal mungkin kalau tadi kita belajar lebih banyak dan belajar lebih jauh, cita-cita yang kita pengen tuh lebih besar gitu, itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar pula gitu. Jadi ya tergantung dari individunya juga dan cara berpikirnya itu gimana. Nah selanjutnya ke Kak Prama, itu gimana Kak terkait penyebab apa sih gagal, penyebab gagal itu ketika kita di dunia pekerjaan? Oke, saya menambahkan saja dari tadi Kak Resa. Jawaban Kak Resa itu udah fundamental banget sih ya. Kalau misalkan dia nggak punya cita-cita, ya nggak mau ngapa-ngapain istilahnya. Yang mau nggak punya cita-cita ngapain gitu kan istilahnya. Sama seperti batu di jalanan yang tidak ngapa-ngapain. Oke, cuman saya sedikit menambahkan teknisnya aja. Jadi kalau yang saya pelajari gitu ya, tadi kan Fani bilang gagal itu karena dia kurang usaha. Yang benar itu satu pasti ya. Secara teknis dia kurang usaha, jadi dia ya tadi nggak ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua, kurang gaul biasanya. Karena dia pengalaman saya kerja aja ya saya sih ngerasa nggak jago-jago banget gitu di bidang ini, terus tidak paham-paham banget di bidang ini gitu ya. Tapi alhamdulillah saya punya banyak temen gitu ya, tanya kabar, silaturahim segala macem, ya ada aja peluang mah, gitu. Ada aja peluang. Jadi bahkan yang mungkin kita nggak akan kebayang ya, kita nggak akan kebayang kalau misalkan kita temenan sama orang ini akan ada kerjaan nantinya atau akan ada rezeki gitu ya. Iya pokoknya mah jalanin aja, tanya kabar. Kalau misalkan dia nanya, ya udah kita jawab baik-baik segala macam. Yang kedua, yang ketiga tentunya yang bapak gagal ya kurang doa berarti ya pasti mah. Jadi ya tetaplah penguasa semuanya yang ya Gusti Allah gitu ya, yang menentukan. Kita udah punya cita-cita tinggi, kita udah usaha gede, kita udah gaul dengan siapapun. Tapi kalau kata Allah nggak bisa, nggak akan bisa kan. Gitu. Kalau kata Allah yang tidak berkehendak ya susah. Gitu sih. Itu ya tambahannya mungkin. Oke, baik. Jadi benar yang dibilang sama Kak Prama juga.
bahwa kalau dalam Islam ya ajaran kita kalau kita banyak silaturahmi maka banyak rezeki kan gitu kan. Dan itu salah satu pentingnya kita tadi bergaul gitu kan, dan spiritualnya juga gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh dong kakak-kakak tips dan trik nih untuk kami bisa mencari pekerjaan nanti setelah tamat tuh apa? Tips dan triknya. Mungkin yang pertama ke Kak Prama boleh. Ya jawabannya gampang. Yang tadi diubah. Cita-citanya harus tinggi, kemudian usahanya harus giat, kemudian apa tadi saya ngomong, gaulnya juga harus banyak, dan apa namanya terakhir doa ya. Tapi saya pikir tadi sih ketika kita punya cita-cita yang tinggi, itu saya pun merasakan ya kayak waktu dulu kerja di bank juga, saya punya cita-cita tinggi, wah gue pengen jadi direktur gitu ya. Berasa feel-nya kerja tuh. Melihat orang yang malas-malasan, aduh malas kata saya. Jangan ditiru ya. Aduh gak ngapa-ngapain nih. Aduh gue udah menjadi direktur. Tapi ini jangan ditiru ya. Tapi maksud saya adalah, iya ada hal yang dikejar gitu. Ada hal yang dikejar dan ada yang harus dilakukan. Gitu aja sih. Mau lanjut. Baik, terima kasih Kak Prama. Nah, kalau menurut Kak Reza gimana nih Kak? Tips dan trik mencari pekerjaan nanti setelah lulus dari IPB. Oke, tips dan trik mencari pekerjaan. Saya mungkin bukan tips dan trik mencari pekerjaan ya, tapi tips dan trik meningkatkan probabilitas diterima, kan gitu ya. Nah, tadi kita udah panjang lebar dan lain-lain, terus kemudian tadi Prama sudah menyebutkan usaha, cita-cita dan semua serba maksimal gitu ya. Nah, mungkin di teknisnya di ujungnya bikin CV-nya harus mantap, tapi definisi mantap juga saya nggak tahu nih. Maksudnya gini, saya ngelihat udah ratusan, mungkin udah ribuan dari zaman dulu CV masuk ya. Ada yang ini orang keren, tapi menyajikannya rupanya nggak bisa. Karena itu menyajikan, teknik menyajikan kan. Nah, dan banyak juga yang desainnya keren. Tapi begitu dilihat, ini kosong nih orang nih, gitu. Nah, meningkatkan probabilitas ya ketika semua tadi sudah dilakukan, jangan lupa gimana pun juga kemasan perlu diatur sedemikian rupa. Jadi contoh misalkan, dan jangan pernah anggap remeh tadi ya, jangan pernah anggap remeh talenta kita ya. Misalkan, saya kenapa analoginya sepak bola gitu ya. Seandainya teman-teman ada yang jago sepak bola dan menjadi kapten, jangan lupa itu di highlight. Karena itu membuktikan dia berbeda dari yang lain, benar nggak? Coba kalau Fanny lihat teman-teman gitu ya, ada yang mencolok, ada yang biasa aja, ada yang pendiam kan gitu. Nah, siapapun itu nggak ada yang jagoan siapa di atas siapa. Siapapun itu bunyikan di CV, di highlight. Kayak Fanny misalnya sekarang jadi host nih, berarti jago komunikasi. Kalau bisa itu di highlight di CV. Saya pernah menjadi host bersama ketua alumni matematika Kak Prama, kan gitu kan. Nggak semua orang bisa bicara dengan Kak Prama loh, kan gitu. Coba, satu angkatan berapa orang? Sekarang kalau di matematika 80. Nah, dari 80 orang yang punya kesempatan ngobrol sama Kak Prama, Fanny. Nah, artinya kan orang, misalkan saya dari perusahaan, saya akan apa kelebihannya Fanny? Oh, Fanny bisa ini. Oh, ini berbeda dari yang lain nih. Itu kan bisa tanda kutip CV buat apa sih? Buat pamer kan? Buat pamer gitu. Nah, itu mungkin perlu dipahami tuh, perlu dicari tahu lah. Karena gaya bikin CV sekarang beda dengan gaya zaman dulu sih. Gitu. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Benar banget ya. Jadi kalau kata Kak Reza, kita perbaiki CV. Kalau sekarang tuh lagi boomingnya LinkedIn ya Kak. Jadi kayak LinkedIn lagi boomingnya bagaimana kita membranding diri kita di LinkedIn. Karena di LinkedIn itu kan sekarang orang mencari pekerjaan juga dari LinkedIn gitu. Jadi selain CV mungkin LinkedIn mungkin bisa jadi syarat kita juga ya buat kita bisa nanti ketika lulus dari kuliah itu menjadi mudah untuk mencari pekerjaan. Nah, pertanyaan sebelum kita tutup nih Kak, pendapat
dari Kak Prama dan Kak Reza bagaimana cara mengubah pandangan orang bahwa jurusan matematika terapan kita, matematika murni ini tidak sebatas menjadi guru dan dosen. Karena untuk menjadi guru dan dosen itu kan itu udah ke pendidikan ya Kak. Nah gimana sih kadang-kadang orang mindsetnya matematika, apa sih orang matematika mau jadi apa sih gitu kan, paling cuma guru dosen. Nah gimana sih cara kita bisa mengubah pandangan itu? Mungkin itu. Boleh yang pertama ke Kak Reza. Ini saya bingung nih, ini harus ketua alumni yang bicara nih. tapi mungkin gini, pandangan orang yaitu pandangan sempit orang. Sebenarnya kalau saya nggak tahu teman-teman tontonannya apa di rumah ya, apakah drama Korea, drakor, atau film galau atau apa. Sebetulnya kalau film Hollywood ada banyak opsi ahli matematika itu berbahaya. Dari mulai hacker, investigator, film apalagi itu yang memprediksi pembunuhan gitu ya dengan ini matematika. Sebenarnya kita itu orang-orang berbahaya nih sebenarnya. Cuma namanya persepsi publik gitu kan. Kan tadi kan pertanyaannya Fani kan, persepsi publik menganggap matematika hanya menjadi seorang guru. Nah sebenarnya kan penyebabnya kita-kita lagi. Makanya tadi. Nah kalau ngerubah persepsi saya juga bingung sejujurnya nih, karena ini bukan di level individu, ini di level organisasi. Jadi di level pengurus Gumatika, di pengurus Gugaltika gitu ya. Kemudian ya termasuk di pejabat departemen saat ini harus memikirkan itu tuh, sivitas tadi ya, 3 pihak. Mungkin itu, jadi saya belum memberikan jawaban. Saya nggak bisa jawab kayaknya. Mungkin Kak Prama ini lebih pas. Oke, makasih Kak Reza pandangannya. Selanjutnya boleh nih Kak Prama nih, kalau kata Kak Reza mungkin ketua aja bisa nih ya buat jawab pertanyaannya. Boleh kepada Kak Prama. Oke. Ya aslinya Kak Reza juga ketua alumni ya. duluan beliau daripada saya. Saya tahu. Oke, cara merubah persepsi ya masyarakat tentang matematika, alumni matematika. Simpelnya sih, ya katanya sendiri saya harus ngebuktiin gitu. Jadi terkadang kan orang itu hanya melihat yang kelihatan. Ya kondisi saat ini, kalau yang tadi kata Kak Reza bilang di awal, ya banyak kan di dosen dan di guru. Ya bener lah, orang mikirnya lulusan matematik jadi guru, ya banyakan jadi guru. Sekarang kita lihat lulusan dokter gitu ya, banyak kan pasti jadi dokter, memang benar jadi dokter, gitu kan? Kelihatannya mau seperti itu. Jadi akan baik lagi ke orang itu pengen kemana. Jadi misalkan saya sih pengen alumni matematika itu disebut sebagai ahli bisnis misalkan, bisa juga. Entah ilmu matematikanya yang dimanfaatkan untuk bisnis, bisa juga tuh. Atau mungkin nanti pengen bahwa alumni matematika itu jago di bidang keuangan, misalkan. Ya wes, berarti si alumninya banyak berkecimpung lah di bagian keuangan dan melatih skillnya di situ gitu. Terus jadi bisa jadi program, kata Reza, program organisasi ya. Jadi program kita juga sih di Batika dan di departemen terkait ini mau diarahin kemana sih. Itu sih Fani kurang lebih, jadi ya pada intinya buktiin aja itu mau ke arah mana. Oke, baik. Jadi sebenarnya balik-balik ke kitanya ya, sebagai sivitas dari Departemen Matematika gitu ya, untuk bisa mengubah pandangan orang bahasanya, oh matematika tuh ternyata nggak cuma jadi itu aja, tapi kita membuktikan gitu ya, dengan apa yang sudah dilakukan dari alumni dari matematikanya, terus nanti ketika lulus kita buktiin nih bahwa kalau dari matematika tuh nggak hanya cuma jadi guru dan juga jadi dosen. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih kakak sekalian, mungkin boleh diberikan pesan untuk mahasiswa matematika yang sekarang angkatan 57, 56, 55 yang sekarang mungkin kita sama-sama lagi berjuang di departemen, itu gimana sih nanti
supaya kami lebih semangat di departemen, dan juga bagaimana kami waktu ketika terjun di dunia pekerjaan itu bisa lancar dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pesan dan harapan gitu ya buat untuk ke departemen matematika ini. Mungkin yang pertama ke Kak Resa dulu. Oke, ini ngasih pesan memang harus jitu kan ya. Saya sambil mikir nih. Tapi saya tambah sedikit cerita boleh kan ya? Boleh. Oke. Dari dulu memang kebetulan cita-cita saya pengusaha memang. Dan it happens dan masih akan terus berlanjut. Insya Allah tumbuh ke depannya gitu ya, membesar ke depannya. Nah, sehingga atas cita-cita tersebut saya punya arah. Ya, kalimat demi kalimat nih di ini nih. Punya arah. Dan di situ saya memutuskan langkah-langkah kecil saya. Langkah kecil pertama pada saat itu saya aktif organisasi karena saya tahu saya bukan cita-cita menjadi seorang guru. Cita-cita saya bukan jadi seorang apalagi matematikawan, peneliti di mana di LAPAN, LIPI, apa tuh kayak gitu-gitu ya. Atau kalau di Amerika NASA, yang kayak gitu-gitu. Nah, bukan gitu. Saya dengan penuh kesadaran pada saat itu cita-cita saya memang harus bergaul kemana-mana. Saya harus punya kemampuan soft skill yang dominan gitu ya. Nah, sehingga itu menentukan langkah saya terhadap perkuliahan. Yang tadi pertanyaannya tips dalam ketika lagi berjuang kan. Nah, saya menikmati seluruh prosesnya. Nah, kadang-kadang teman-teman karena tidak tahu tujuan, tidak tahu langkah apa yang diambil, sehingga tidak menikmati prosesnya. Kalau udah menikmati sama aja dengan stres. Nah, kalau saya tetap dapat nilai D, nilai C, saya tetap bahagia, kan gitu. Karena saya tahu cita-cita saya bukan itu. Nah, sehingga pada saat itu saya mentargetkan lulus. Saya sebut aja, saya buka aja IPK saya 279 ya, bukan yang wow gitu ya. Saya yang penting lulus dengan cepat. Itu target saya. Karena saya punya cita-cita yang tadi. Jadi saya lulus nggak nyampe 4 tahun. Jadi saya geber perkuliahan, semester pendek saya ngambil, peduli amat nilainya, yang penting saya lulus. Nah, udah gitu saya cari tahu kan, ke kakak kelas, dosen siapa yang cepat lulus, katanya gitu kan. Disebutkan lah, saya nggak berani nyebut nama, tapi dicari aja, deskripsi saya, siapa dosennya, nah, itu jawabannya kan. Nah, tapi susah jadi anak bimbing dia. Kenapa? Bapak dosennya harus cinta bener sama kamu. Oke, harus suka sama gue ya berarti ya? Iya. Oke. Semua mata kuliah dia saya A. Jadi, saya belajar giat bener hanya mata kuliah dia. Yang lain saya don't care. Yang penting beres gitu ya. Sehingga langkah saya bener-bener efektif, efisien. Bahkan udah IPK bahkan saya lulus kan tadi saya cerita, saya nggak nyampe 4 tahun lulus. Nah, artinya saya dengan cepat masuk menempuh dunia kerja, dunia usaha kan, karena saya mau mengejar cita-cita saya. Nah, dari cerita itu mudah-mudahan bisa diambil inti lah ya, tipsnya tadi. Tips dan ininya adalah kembali, ini memang fundamental, tadi ya bahasa Kak Prama ya. Teman-teman ini mau jadi apa? Gitu. Perdalam di situ, lihat langkahnya mau apa. Kalau memang benar-benar mau menjadi seorang peneliti, atau misalkan tadi ada juga mungkin satu cita-cita yang ketinggalan nih Pram, menjadi pejabat Bank Indonesia gitu ya, OJK, itu jangan ragu-ragu, IPK harus tinggi memang. Saya semenjak lulus saya sudah sadar betul nggak mungkin masuk sana. Nah, tadi IPK-nya segitu. Jadi teman-teman punya cita-cita, yaitu yang ditempuh langkahnya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kasihan teman-teman menderita gitu ya, stres berkepanjangan, udah lulusnya 7 tahun, IPK-nya jelek loh. Kalau 7 tahun jadi 4 sih masih oke.
Kalau saya karena udah tahu juga jelek, makanya saya pas-pasan aja gitu. Mudah-mudahan tipsnya didapat. Mungkin itu penutup juga dari saya. Makasih, Fani. Oke, baik. Makasih banyak Kak Resa. Jadi kayak kita harus lebih terstruktur dan tersusun kali ya Kak. Dari sekarang itu udah nyusun. Oh nanti kedepannya kita nih sebenarnya minat dan bakatnya tuh apa. Dan kalau kita udah tahu minat bakat dan keinginan kita, maka ya kita bakalan tahu nih langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya itu gitu kan. Kayak Kak Resa tadi, karena tahu pengennya nanti bukan di bidang itu, maka ya pengennya lulus cepat biar nanti proses pekerjaannya itu lebih lama, sehingga seperti yang kakak bilang tadi, kakak punya PT sekarang gitu kan, itu bukan semua orang bisa seperti Kak Resa kan, karena Kak Resa punya cita-cita dan Kak Resa tahu nih langkah-langkah yang harus Kak Resa ambil gitu. Nah mungkin selanjutnya ke Kak Prama, gimana nih Kak? Pesan dan kesannya ketika kami sekarang lagi berjuang dan nanti ketika lulus itu gimana? Saya nambahin lagi deh dari Kak Resa tadi, cita-cita tetap nomor 1 sih. Yang kedua, ya perbanyak investasi ke diri mungkin ya. Jadi akan lebih banyak hal. Kalau orang kan bilangnya invest itu pakai duit, pakai uang, pakai emas, pakai apa gitu, properti bahkan ya. Tapi terkadang ada yang ke-skip gitu, bahwa invest ke dalam diri itu akan jauh lebih meningkatkan invest kita yang tadi tuh, yang tadi di uang, yang tadi di properti gitu, yang tadi di emas dan segala macam. Jadi kalau misalkan kita bisa invest tadi di diri, ya pasti bisa meningkatkan semuanya gitu sih. Investnya kayak apa? Macam-macam. Hard skill dan soft skill yang tadi kembali diulang. Ini kita ngobrolnya ulang-ulang. Tapi maksudnya akan ke situ lagi sih. Jadi percuma lah kita ngomongin cita-cita, percuma kita ngomongin apa segala macam kalau misalkan ya kita pengen apa, kalau kita ngomongin cita-cita ya susah juga itu sih. Makanya saya sih tipsnya perbanyaklah invest gitu, khususnya invest ke diri sendiri, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Prama. Jadi benar banget yang dibilang sama Kak Prama bahwa investasi value gitu misalnya, investasi nilai-nilai yang ada dalam diri kita, itu kita harus tahu gitu ya Kak. Dan itu harus kita tanamkan dari sekarang gitu Kak. Karena dunia itu nggak cepat berputarnya gitu ya Kak, umur juga cepat bertambahnya. Jadi ya selagi ada kesempatan sekarang, selagi ada punya waktu gitu kan, mungkin kita harus bisa tadi investasi, baik itu soft skill, baik itu apapun yang baik, jadi itu harus kita investasikan untuk nanti di dunia kerjanya gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Resa, Kak Prama atas waktunya, atas sharing-sharingnya gitu ya Kak. Makasih banyak, mungkin saya ada salah katanya gitu ya Kak, dan semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan juga karena lagi masa begini jadi agak susah gitu ya Kak buat jaga kesehatan yang dengan baik gitu, karena banyak faktor gitu kan buat kita. Jadi seharusnya mungkin podcast ini kalau diadakan acara offline itu lebih seru gitu ya Kak, banyak audiensnya gitu, saling mendengarkan. Cuman karena masalahnya pandemi ini begini, jadi nanti ini bakalan di-post gitu di sosial media Gumatika, mungkin buat teman-teman lain yang bisa nonton percakapan kita pada hari ini itu bisa mengambil value dan mengambil manfaatnya gitu ya Kak. Nah mungkin begitu saja dari saya Fatia Afamina. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata, ada kurang-kurangnya gitu ya Kak. Dari saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.